Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok simulasi sistem industri akan memaparkan video presentasi dengan judul Sistem Dinamik dan Agent Based and Modeling System yang beranggotakan Arif Setiawan, Ferry Wicaksono Aji, Ibnu Nur Fadilah Fahmi, Muhammad Reza Al-Ghifari, Muhammad Fahmi Firmansyah, dan saya sendiri, Agil Abdul Ghani. Sistem dinamik. Analisis terhadap faktor yang mempengaruhi terhadap penerapan kebijakan pengelolaan sampah di Yogyakarta menggunakan pemodelan sistem dinamis. Latar belakang permasalahan, sampah merupakan benda atau bahan sisa yang dibuang oleh manusia akibat tidak digunakan kembali. Dalam melakukan aktivitas, individu selalu memproduksi sampah, sehingga dalam hal tersebut dibutuhkan tanggung jawab dari semua elemen masyarakat untuk mengatasi dan turut serta melakukan pengolahan atas sampah yang dihasilkan. Terhadap 3 permasalahan sampah yang meliputi bagian input, pengolahan, dan output, pada bagian input, sampah mengalami peningkatan jumlah produksi yang terus-menerus dari waktu ke waktu. Pada bagian pengolahan, terjadi keterbatasan sumber daya manusia, baik masyarakat ataupun pemerintah, dalam melakukan pengolahan sampah. Sementara pada bagian output terjadi kekurangan optimalan sistem yang diterapkan pada pengolahan akhir. Metode penyelesaian. Penelitian ini merupakan penelitian dengan 2 metode, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Studi pustaka kualitatif, analisis data statik, yaitu kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, pemodelan sistem dinamik. Lalu ada model konseptual sistem. Data sekunder dan primer menunjukkan bahwa ada beberapa faktor pengaruh jumlah timbunan sampah yang berserakan. Poin-poin utamanya yaitu ketidakpahaman responden terhadap kebijakan mengenai pengolahan sampah. 2. Jumlah TPA yang semakin menurun dan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Timbunan sampah akan bertambah seiring bertambahnya ketidakpahaman terhadap kebijakan pengelolaan sampah. Lalu ada model konseptual sistem. Nah, di sini ada timbunan sampah akan semakin bertambah seiring bertambahnya ketidakpahaman terhadap kebijakan pengelolaan sampah. Dalam hal ini ada loop yang bersifat reinforcing atau saling menguatkan. Selain itu terdapat loop yang bersifat balancing atau menyeimbangkan, di mana ketersediaan TPA dikontrol oleh faktor luar, yakni jumlah penduduk yang nantinya akan berbalik terhadap jumlah TPA. Lalu ada pembangunan model di software pensil. Nah, ini adalah model dari reinforcing atau saling menguatkan dan yang bersifat balancing. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu skenario yang digunakan. Tindakan yang perlu diambil pemerintah adalah bagaimana membangun pola pikir yang sadar sampah sesuai rancangan teknis dalam kebijakan yang dibuat. Perlu pertimbangan oleh pemerintah seperti 1. Sosialisasi pembentukan kawasan bebas sampah. Nah, misalnya seperti tempat-tempat wisata, pasar, rumah sakit, terminal, jalan-jalan protokol, kelurahan, dan juga sebagainya. Hal itu perlu diadakannya kegiatan sosialisasi mengenai kawasan bebas sampah untuk meminimalisir sampah yang menumpuk. Yang kedua yaitu memberikan fasilitas, dorongan, pendampingan atau advokasi kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan pengelolaan sampah. Selanjutnya yaitu ada hasil penelitian. Berikut hasil responden dari penelitian yang mendapatkan hasil bahwa persentase responden sangat rendah terhadap pengetahuan mengenai kebijakan pengelolaan sampah yang sudah diprogramkan dalam peraturan daerah. Hal ini memicu kesadaran dan kemauan masyarakat akan tanggung jawab mengenai sampah sangat rendah. Bisa dikatakan masyarakat
Bisa dikatakan masyarakat kurang mengerti proses alur yang seharusnya dan memandang rendah kebijakan karena tidak adanya pengetatan terhadap konsekuensi kebijakan. Selanjutnya yaitu strategi pengelolaan sampah masa depan oleh Sahlil dan kawan-kawan. Perlu dipertimbangkan oleh pemerintah seperti 1. Sosialisasi pembentukan kawasan bebas sampah, misalnya tempat-tempat wisata, rumah sakit, terminal, jalan-jalan protokol, kelurahan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu memberikan fasilitas dorongan, pendampingan atau advokasi kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan pengelolaan sampah. Kesimpulan, pengelolaan sampah di Yogyakarta belum cukup baik. Beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya kebijakan pemerintah belum diketahui oleh secara menyeluruh. Faktor dominan yang mempengaruhi kebijakan pengelolaan sampah belum terimplementasi maksimal adalah kurangnya informasi dan sosialisasi oleh pemerintah kepada masyarakat. Pembuatan kebijakan akan lebih bermanfaat apabila ditindaklanjuti dengan keterlibatan pemimpin setempat RT atau RW untuk mengajak seluruh komponen masyarakat, contohnya komunitas, sehingga terdapat interaksi untuk menciptakan komunikasi yang memicu keberlangsungan sistem. Ada lagi di sini agen based modeling, yaitu implementasi metode agen based modeling untuk evakuasi bencana tsunami pada gedung Universitas Bengkulu, Indonesia. Latar belakang permasalahan yaitu evakuasi merupakan kemampuan manusia dalam mengambil tindakan dengan cepat, tanggap, tepat, dan terarah berdasarkan prosedur melakukan penyelamatan dari bencana. Jalur alternatif ketika evakuasi adalah kita dianjurkan untuk memilih jalur yang aman dan tercepat menuju lokasi pengungsian. Jalur evakuasi merupakan jalur yang dilewati pengungsi dengan pergerakan yang cepat dan tepat untuk menjauh dari lokasi ancaman menuju ke tempat yang lebih aman. Berikut ini merupakan fungsi jalan untuk melakukan evakuasi. Pertama, ada jalan arteri, yaitu jalan yang melayani angkutan utama. Yang kedua, jalan kolektor, yaitu jalan yang melayani angkutan pengumpul atau pembagi. Ketiga, ada jalan lokasi, yaitu jalan yang melayani angkutan setempat. Metode penyelesaiannya: dalam menganalisis kinerja jaringan jalan pada saat melakukan evakuasi, maka dilakukan tahapan sebagai berikut, yaitu ada data primer, data sekunder, pengolahan data jaringan, pengaturan awal analisis, perhitungan kinerja jaringan jalanan, lalu ada pembuatan bahasa pemrograman dan simulasi. Model konseptual sistemnya yaitu ada jaringan jalan lokal lingkungan, data informasi geografis yang diolah lebih lanjut menggunakan aplikasi ArcMap atau AutoCAD dan disimpan dalam bentuk format shapefile. Kemudian pemberian nama pada ruas jaringan jalan dilakukan pada tahapan rute alternatif yang digunakan pada penelitian. Ruas jalan diambil antara setiap simpang dengan nama R1 sampai dengan R12 dan 3 alternatif rute jalan. Berikut ini rute evakuasi pada evakuasi, yaitu ada A. Alternatif 1 melalui beberapa ruas jalan R01, gedung J Dekanat Pertanian, ruang 02 itu Dekanat Pertanian Rektorat, ruang 05 tip GB5 ruang 11 GB3 GSG, R12 GSG pintu keluar dengan jarak 1554 meter. Gambar rute alternatif 2 yang melalui beberapa ruas jalan. 1. Gedung J Fakultas Pertanian. Ruas jalan 2 yaitu Fakultas Pertanian dan Rektorat. Ruas jalan 6 yaitu Rektorat dan Gedung Baru 2. Ruas jalan 8 yaitu Gedung Baru 2 dan LPTIK. Ruas jalan 9 yaitu LPTIK dan pintu keluar. Ruas jalan 10 yaitu LPTIK dan Gedung Serbaguna. Ruas jalan 12 yaitu Fakultas Teknik dan pintu keluar dengan total jarak yaitu 1291 meter. Selanjutnya terdapat gambar rute alternatif 3, yaitu rute evakuasi yang melalui ruas jalan 1 yaitu gedung J UPT Bahasa, ruas jalan 3 yaitu UPT dan Rektorat, ruas jalan 7 yaitu Rektorat dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ruas jalan 9 yaitu pintu keluar,
Ruas jalan 10 yaitu LPTIK dan Gedung Serbaguna. Ruas jalan 12 yaitu Fakultas Teknik dan Pintu Keluar dengan panjang total 1.373 meter. Selanjutnya pembangunan model di software NetLogo. Analisis kinerja model. Data geometrik dari ruas jalan yang akan ditinjau dibutuhkan dalam menghitung kapasitas ruas jalan. Pengolahan data hasil percobaan, mengetahui kapasitas ruas jalan, derajat kejenuhan atau DJ, kecepatan, dan waktu tempuh pada ruas jalan yang dilalui oleh agen dapat dilakukan untuk analisis output dan NetLogo. Pada tabel di bawah ini menunjukkan data geometrik dari ruas jalan tinjau berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan di lapangan. Oke, kita lihat pada tabel data geometrik ruas jalan. Terdapat beberapa kolom di sini. Yang pertama ada kode jalan, yaitu dengan kode R01 yang artinya adalah ruas jalan 1. Selanjutnya ada tipe jalan dengan kode 2/2TT yang artinya adalah jalan 2 lajur 2 arah. Dan selanjutnya ada lebar jalan dan lebar bahu. Nah, untuk lebar jalan ini diukur dari tepi luar badan jalan sampai ke tepi luar badan jalan lagi. Dan untuk lebar bahu itu diukur dari tepi luar badan jalan ke tepi luar bahu jalan. Kita ambil contoh satu, yaitu untuk nomor 1 kita ambil contoh yang nomor 1. Kode jalannya yaitu R01. Untuk tipe jalannya adalah 2/2TT atau jalan 2 lajur 2 arah. Dan untuk lebar jalannya itu 4 meter, hasil dari perhitungan atau mengukur dari tepi luar badan jalan ke tepi luar badan jalan lagi. Selanjutnya lebar bahu 0,5 meter yang diukur dari lebar bahu jalan dari tepi luar badan jalan ke tepi luar bahu jalan. Begitu. Oke, di sini saya akan melanjutkan skenario yang digunakan. Nah, ini ketika terjadi evaluasi bencana, penggunaan gedung J di Universitas Bengkulu terdiri dari 230 orang laki-laki dan 129 orang perempuan dengan rentang usia 18 sampai 48 tahun yang meliputi mahasiswa, dosen, dan karyawan. Nah, untuk survei parkirnya, waktu puncak kendaraan berdasarkan hasil survei lapangan pada tanggal 6 April 2019 terjadi pada pukul 10 hingga 11 siang waktu Indonesia Barat. Waktu puncak ini sebagai acuan penulis dalam menentukan waktunya terjadi tsunami. Berikut ada diagram pie-nya yang bulat, laki-laki itu yang hijau sebanyak 64% dan yang perempuan sebanyak 36%. Nah, di sini ada hasil penelitian. Dalam perbandingan interaksi antara harian dan model yang pada berjalan pada harian dan permodelan di gedung J dapat dilakukan dengan analisis derajat kejenuhan DJ. Analisis DJ diolah menggunakan PKJI 2014. Hasil analisis DJ pada permodelan di ruas jalan tinjauan dari gedung. Nah, berikut tabelnya. Di sini tertera di nomor 1 itu ada 100 volume orang di 132. Nah, segini ada kapasitas jalannya sebanyak 1118,74. Sini ada MC-nya sebanyak 67,3, LV-nya 17,16, HV-nya 0. Nah, kapasitas angkutnya MC-nya 26,93, LV-nya 17,16. Begitupun terus sampai ke bawah dilakukan selama 11 kali analisis. Nah, ini ada tabel derajat kejenuhan
Sama seperti yang di atas, dilakukan selama 11 kali. Ngambil contoh, dilakukan yang kalau yang selanjutnya itu dilakukan selama 12 kali percobaan. Ya, itu yang ke-12, R12-nya, volume model atau orang sebanyak 144. Distribusi mode, MC-nya itu 73,44, LP-nya 18,72, HV-nya 0. MC pada kapasitas angkut sebanyak 29,38, LP 18,72. Di sini ada volume model SKR per jam 48,0960. Kapasitas jalan atau SKR per jamnya sebanyak 1440,569 atau PCR-nya sebanyak 0,0334. Dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan membahas hasil penelitian dari hubungan nilai agen, yaitu di sini ada volume pergerakan model ataupun dari human tersebut, dan lalu ada volume pergerakan kondisi real. Dan di sini terlihat grafik di sebelah kiri, yaitu menemukan R kuadrat sama dengan 0,901, dan yang sebelah kanannya adalah derajat kejenuhan. Dan di sini di mana kita lihat sebelah kanan di tabel grafik ini adalah sebuah kode ruas jalan yang dari R01 sampai dengan R12, yang dimana yang berwarna merah ini adalah mengartikan jalur evakuasi, dan yang biru adalah harian. Dan di sini yang paling tinggi adalah di R09, dan yang paling rendah itu ada di R05. Dan selanjutnya ada hasil penelitian. Selanjutnya adalah hubungan kecepatan berdasarkan alternatif rute yang dipakai. Persamaan V sama dengan S bagi T, dengan digunakan untuk menganalisis kecepatan agen pada ruas jalan, di mana V adalah kecepatan ataupun kilometer per jam, S adalah jarak pada ruas jalan yang diartikan sebagai kilometer, dan ada T adalah waktu tempuh. Di sini perbandingan kecepatan harian dan model dapat dilihat pada gambar. Di sini ada rute jalan alternatif 1 sampai 3, yang dimana kecepatan harian yang paling tinggi itu ada di alternatif 2 yang mencapai 140 meter, kecepatannya sampai meter per sekon, 140 meter per sekon. Dan jalur evakuasi yang terbesar adalah di alternatif 1, yaitu 40 meter. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Jumlah pengguna gedung J sebanyak 359 orang dengan ruas jalan yang digunakan merupakan jalan lokal yang memiliki kapasitas jalan tertinggi sebesar 1966,27 SKR per jam. Yang kedua adalah berdasarkan 3 jalur alternatif evakuasi yang berdasarkan di gambar di atas, jalur 1 dan 2 yang paling banyak dipilih. Persentase jalur alternatif evakuasi 1 sampai dengan 29,70%. Sedangkan alternatif 2 yaitu 34,94% dan alternatif 3 hanya 25,33%. Jadi hasil validitas analisis menggunakan regresi linear sederhana dengan nilai 93,12%, nilai derajat kejenuhan maksimum 0,0349 pada ruas jalan R01 jalan menuju pintu keluar, dan derajat berbasis agen memiliki kecepatan kendaraan yang memiliki keterlambatan pada semua jaringan jalan dengan waktu tempuh rata-rata 3-3,5 menit untuk sampai ke pintu keluar Universitas Bengkulu. Dan di sini ada saran yang dapat diberikan sebagai berikut. 1 adalah perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait waktu tempuh evakuasi dan pemodelannya. Yang kedua adalah perbaikan berskala jaringan jalan Universitas Bengkulu sehingga tidak menimbulkan kepadatan ketika proses evakuasi berlangsung.
Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.